Hai Kicomania, tetap sehat. Jadi untuk konten kali ini saya ingin bercerita tentang beberapa masteran. Penting tidaknya masteran itu buat para kita Kicomania di dalam untuk mengisi atau memaster burung-burung kita yang akan kita tampilkan di lomba. Jadi seperti contoh ini ya, saya punya jalak, saya punya cucak jenggot, terus ada beberapa lagi punya cucak cungkuk. Kalau menurut saya burung-burung masteran itu perlu buat kita untuk supaya memaster burung kita yang jagoan kita. Contoh kita punya murai batu atau punya cucak hijau atau punya anis merah. Kalau menurut saya itu sangat perlu ya kita punya masteran. Cuma kalau menurut saya ya, ini menurut saya, mungkin teman-teman para Kicomania mungkin lebih berpengalaman di dalam memaster. Kalau saya itu punya pengalaman, kalau kondisi burungnya itu lagi fit, itu kalau di master itu hanya cuma 5-10% aja yang bisa masuk. Tetapi yang terutama kalau untuk memaster jagoan kita itu justru di saat burung kita itu lagi mabung ya, lagi mabung. Pada saat awal mula mabung, kalau saya awal mula mabung saya tidak akan memaster. Begitu mulai selesai mabung, baru mulai mau pertumbuhan bulu, baru itu kita master. Dan masternya itu jangan misalnya satu ruangan misalnya murai batu satu, terus di master burungnya banyak dikeliling. Itu kalau saya merasa bahwa itu tidak efektif ya. Satu burung murai batu satu dimaster dengan satu burung, dimaster dengan cucak jenggot misalnya dimaster dalam 1 minggu atau 10 hari. Sudah gitu diganti cucak cungkuk, terus diganti lagi setelah 10 hari diganti dengan rio-rio. Jadi supaya burungnya itu juga nggak bingung. Kalau pada saat dia pada saat dia mau pertumbuhan bulu, di master terlalu banyak, itu kalau menurut saya loh ya, kalau menurut pribadi saya, itu nanti bingung dia dengerin lagunya apa, ini lagunya banyak banget yang masuk ke sini, apa gitu aja. Saya hanya berpikir gini, seperti kita aja deh, kita kalau mau ngasih tahu anak kita, atau kita ini sebagai anak dikasih tahu oleh orang tua kita, satu orang ngasih tahu ke kita pelan-pelan diomongin kita harus begini, itu akan lebih masuk daripada semua bareng-bareng ngomeli kita. Misalnya kamu jadi orang nggak boleh gini, nggak boleh gini. Wah, nanti malah bingung. Kalau saya seperti itu ya, contoh permasteran seperti itu. Jadi kalau menurut saya master itu penting. Itu pun juga kembali ke burungnya. Burung yang dimaster itu pinter atau enggak? Kalau burung yang dimaster itu bodoh, misalnya kita punya murai batu, dia bodoh. Setelah dimasteri, setelah selesai, setelah dia bulunya mulus, sudah bagus, sudah jadi bagus, siap untuk dilombain, dilihat lagunya kok nggak ada yang masuk. Nah, contoh seperti lihat ini, lagu jalaknya seperti ini. Kalau seperti ini terus bisa masuk ke murai. Nah, setelah selesai mabung dilihat, nah kok murainya tidak mengeluarkan lagu seperti itu. Ya berarti burungnya itu nggak bagus, burungnya itu istilahnya itu bodoh. Nah, kalau seperti itu, kalau saya ya lebih baik tak singkirin aja, kita cari lagi murai yang bagus, yang benar-benar dia pinter. Jadi begitu selesai mabung, semua keluar semua lagunya. Nah, itu adalah tip pemasteran dari saya. Kalau Anda mau mencoba, silahkan gitu. Para Kicomania, seperti di konten sebelumnya, saya sudah pernah bercerita tentang manfaat buku rawatan. Sekarang akan saya coba saya praktekkan supaya para Kicomania mengetahui
penting atau tidak buku rawatan ini dilaksanakan. Jadi yang pertama, yang tempat saya ini ya, yang pertama murai batu mafia Jogja. Tolong Mas ambilin yang murai batunya. Nanti teman-teman bisa melihat kegiatan apa yang dilakukan selama perawatan ini sesuai dengan saya membaca buku rawatannya ini. Nah, jadi ini murai batu saya yang namanya Mafia Jogja. Jadi ini murai batu saya, murai batu Mafia Jogja. Di sini di rawatan dikatakan bahwa buka kerodong, kasih jangkrik biasa, dan jemur di halaman seberang kanan. Tulisannya seperti itu. Nah, nanti mungkin para kicomania punya tempat tersendiri, mau dijemur sebelah mana, sebelah mana, sebelah mana. Itu adalah kebiasaan dari para kicomania sendiri-sendiri ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, sekarang ini sama masnya ini langsung mau dijemur di depan sana. Jadi yang kedua, yang pertama sudah tadi murai batu mafia udah. Yang kedua anis merah pangeran. Tolong Nek, anis merah pangeran Nek. Buka kerodong, kasih jangkrik biasa, jemur di halaman tengah. Jadi gini teman-teman kicomania, ini tadi adalah salah satu contoh yang biasanya saya terapkan di tempat rawatan burung saya. Tapi pasti kicomania punya trik sendiri untuk rawatan burungnya. Karena yang mengetahui kebiasaan burungnya, burung pribadinya masing-masing, burung lombanya masing-masing, itu adalah para kicomania. Jadi ini saya hanya memberikan contoh. Tetapi kicomania mungkin murainya kicomania, murai batunya jagoannya kicomania itu nggak mau dijemur atau langsung masuk umbaran atau bagaimana, itu saya tidak bisa mengetahui satu persatu. Pasti kicomania lebih pinter dan bisa akan membuat rawatan seperti ini ya. Dan ini tadi kalau saya biasanya hariannya saya juga tidak membacakan. Jadi perawat saya dia yang akan melihat, ambil bukunya ini, dia lihat, dia baca, terus dia langsung dilaksanakan menurut aturan ini. Setelah melihat, pertama misalnya tadi ya, murai batu ini langsung dijemur, ini jangkriknya berapa, itu ada di buku rawatan yang di sampingnya. Misalnya, oh jangkriknya hariannya berapa, nanti settingan 1 minggu sebelum lomba harus bagaimana, itu saya buat berdasarkan burung saya. Jadi begini para kicomania, biasanya kita ini tiap hari setelah kita selesai perawatan, lokasi tempat kita rawatan ini kita bersihkan dengan kita kasih deterjen dulu. Setelah kasih deterjen, disikat, udah gitu kita kasih disinfektan untuk kebersihan lingkungan. Jadi gimana pun juga kebersihan lingkungan kita harus tetap dijaga, apalagi dalam masa COVID-19 ini ya. Saya kira itu penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat bagi para kicomania. Tapi oke, sampai sekian dulu masalah buku rawatan ini. Untuk kedepannya saya akan bikin konten yang lain lagi. Tapi jangan lupa, supaya konten ini bisa berjalan terus, supaya bisa berlanjut terus, saya minta dukungan dari para kicomania. Tetap like, share, komen, dan subscribe. Salam kicomania. Thank you.